kalau misalnya kita udah dapat dari website nih, terus udah kita ubah-ubah nih kata-katanya, kita tetap cantumin website itu atau tidak usah, Pak? Iya, cantumkan. Kan di daftar pustaka dicantumin. Jadi alamat yang di address bar itu kalian copy, masukin ke daftar pustaka, tambahin tulisannya diakses tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian. Hari, tanggal, bulan, jam. Biar kenapa? Biar nanti tugas akhir kalau mencari website itu kalian juga tahu cara penulisannya gimana gitu kan. Tanggal akses, jam akses, skripsi juga begitu, tugas akhir juga begitu, dan segala macam. Ya, harus berapa, Pak? Nggak ada batasan minimal. Kalau TA itu kan tahun ini 6 buku. Kalau website semua, Pak, cuman 4. Ya, minimal 5 lah, 5 gitu ya. Minimal 5 lah. Misalkan 1 dari buku gitu kan, 4 dari website tuh, nah itu tidak jadi masalah. Berbeda dengan tugas akhir yang 6 harus buku, yang ke-7 baru website. Ya, kalau KKI sifatnya masih bebas. Ya, 1 buku misalkan 5 ya, 1 buku 4 website itu boleh. Pak, ingin bertanya. Boleh, Anida Alia. Iya, Pak, untuk perusahaan kakak ini tidak ada khusus kan ya, Pak? Maksudnya semuanya bisa bentuknya, baik CV, yayasan, nggak mesti PT kan ya, Pak? Iya, bebas, bentuknya bebas. Boleh CV, boleh PT, boleh mau sifatnya perusahaan kecil, menengah, sedang, koperasi pun boleh. Yang penting judul yang tadi kalian lihat tadi atau nanti dibagikan pada saat buku pedoman ini dibagikan, ya. Yang penting judul itu masih nyambung. Kecuali kalian sudah berutak sedemikian rupa walaupun semua kerja tapi nggak boleh di kantornya, temui pembimbing, Pak, kita udah nyerah. Kira-kira Bapak kasih judul apa gitu. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Ada lagi, silakan. Pak, mau nanya. Ya, Nur. Kan ini kan mulainya Senin ya, Pak ya? Ya. Nah, terus kan yang nama-nama kelompok aja kita kan belum tahu. Nah, nanti kata Bapak kan suruh menghubungin yang kabit kan. Nah, itu gimana sih, Pak? Nanti menghubungin semua apa gimana sih? Ketua kelas aja kali ya? Ya, mungkin ketua kelasnya aja menghubungi kabit masing-masing gitu kan. Nanti biar dia yang bagi-bagiin gitu. Jadi supaya nggak repot. Atau kalau ada grup gitu kan, ya coba ketua kelas tanyakan, ngomong ke dia, bagaimana gitu kan saya dengan kelompok siapa, nanti dia share. Begitu di-share, udah tahu pembimbingnya si A, misalkan seperti itu. Jadi kalau di kampus itu ada 30 orang, nggak usah 30-nya bertanya ke kabit. Gempor dia ngebalasin. Itu baru jurusan KA, belum MI, belum AP, belum AB kalau ada di kampus kalian itu. Error malah panjang urusannya gitu. Cukup perwakilan kelas atau ketua kelas gitu yang menanyakan. Nanti biar dia yang membagikan. Kan itu maksimal satu kelompok 5 orang ya, Pak? Ya, ada yang 5, ada yang 6 ya. Terus? Ya, takutnya kan ganjil gitu lebih. Biasanya kan lebih 3 orang atau berapa. Iya, mungkin cabang-cabang tertentu daripada lebih cuma 3 orang atau lebih cuma 2 orang, udah gabungin aja jadi 6. Ada yang kayak gitu mungkin. Ya. Nah, yang penting usahakan kalau 5 orang atau berapapun jumlahnya, semua orang mencari dulu, usaha dulu nih. Kalau yang nggak kerja semua gimana, Pak? Yang jadi masalah tuh yang nggak kerja semua. Ngomong ke CNP, Pak, kami ingin satu kelompok sekian, misalkan kelompok A, ya, ingin mengambil judul tentang ini. Kira-kira kapan kami dapat perusahaan, Pak? Gitu. Jadi seperti itu. Untuk melakukan observasi. Nah, nanti diusahakan tuh dari 5 ini mungkin 1 orang dulu atau 2 orang dulu.
Atau kalau nggak bisa-bisa juga atau belum juga, coba usaha sendiri, jalan tanya gitu. Contoh, kamu punya saudara, punya tante, punya om yang bekerja di sebuah perusahaan gitu kan. Pak, Bu, Om, Tante bisa nggak ngambil judul ini di kantor Tante, dari kantor Om gitu. Jadi seperti itu, usahanya seperti itu. Jangan nungguin orang gitu loh. Kalau bisa, berarti fokus ke judul itu. Kapan ketemuannya dengan yang bisa memberikan kamu masukan tentang judul, kapan kamu bisa minta company profile, kapan kamu bertanya tentang judul, nah itu yang ditanyakan. Paham ya? Kalau yang jadi masalah tuh 5-5-nya nggak kerja. Yang kalau semuanya kerja, sebenarnya nggak masalah. Masing-masing bisa bertanya, tinggal dari 5 itu 3 judul bisa di 3 orang. Tinggal pilih siapa yang kira-kira mau. Yang sulit itu kalau 5-5-nya nggak kerja, 5-5-nya nggak usaha, judulnya gimana gitu. Kira boleh tukar kelompok Pak kalau kayak gitu. Nggak boleh. Misalkan Nur, pembimbingnya saya gitu kan. Ya sudah. Artinya begitu saya akan mengusahakan bahwasanya coba kamu ngomong ke CNP, coba kamu tanya ke saudara-saudara kamu, coba. Nah, gitu terus pastinya. Jikalau dalam sekarang bulan September berakhir belum ada juga kabar, Oktober masuk belum ada juga kabar, tinggal November nih, ngebut itu nulisnya dah. Jadi 3 bulan gitu. Jadi jangan usahakan entar-entaran gitu. Kalau bisa ngomong secepatnya. Jadi berkonsultasi ke pembimbing juga bisa. Pak, kenalkan saya ketua kelompok 1 misalkan. Dari kampus ini saya mewakili teman-teman ingin membuat kelompok tentang KKI, boleh nggak Pak gitu. Kalau boleh nanti kita akan gabungkan dalam grup KKI kelompok 1 misalkan seperti itu ya. Nah, di grup itu kamu konsultasi. Nah, kamu lihat di sana dari 5 orang itu siapa yang aktif bertanya gitu loh. Tentu yang nggak nyeleneh ya, Bapak udah makan, nah, jangan begitu. Ya, misalkan Pak, kami berlima sudah kerja, atau dari kami berlima baru 2 yang bekerja atau 3 yang bekerja. Kira-kira saran Bapak gimana ya? Jadi seperti itu namanya konsultasi, betul? Nah, pada saat ditulis form bimbingan tuh ditulis tuh bimbingan tanggal sekian, bulan sekian. Nah, nanti dia tanda tangan. Di akhir aja semua boleh. Oke, maksimal 5 pertemuan kan? Atau 5 kali bimbingan. Oke, silakan lagi ada yang mau bertanya? Nanya lagi Pak. Berarti nanti dari pembimbing juga ada schedule-nya ya Pak. Misalkan bimbingan pertama kayak judul kayak gitu, apa udah masuk itu sih Pak? Bimbingan tuh yang kita ngajuin judul tuh udah termasuk bimbingan pertama atau gimana? Ya, setiap kali ada, sebenarnya begini, mau skripsi, tesis, KKI, D3, TA, setiap kamu bertanya itu pasti namanya bimbingan. Jadi makanya saya bilang, prosedurnya itu minimal 5, maksimal 5. Giliran di lapangan itu ada 20 kali bimbingan, nggak jadi masalah. Oke. Kenyataannya cuma 5, di form itu cuma 5 atau 6 tuh kalau nggak salah. Coba kalian hitung nanti ya. Kalau ternyata pertanyaan yang kamu ajukan itu selalu dijawab, berarti kan dia ngebimbing kamu, betul nggak? Dan itu terjadi 20 kali, tetap ditulisnya 5 atau 6 gitu. Ya, kalau misalkan, Pak bisa nggak Pak kita offline gitu, misalkan tatap muka langsung gitu. Oh boleh, Bapak bisanya jadwal di hari apa? Nah nanti itu anggota grup menyesuaikan jadwal kamu dengan dia. Atau misalkan, Pak bisa nggak Pak hari sekian bulan, aduh maaf saya kerja jam segitu, atau saya lagi ada event. Kalau mau, atau misalkan kira-kira Bapak ada lagi nggak selain jadwal hari ini Pak? Oh tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, bisa nggak kalian? Baik Pak, nanti akan kami rembukan dulu bisa atau enggaknya. Nah rembukin itu. Kalau kalian kerja bagaimana, kalau kalian ini bagaimana. Jadi usahakan hadir gitu kalau offline. Tapi keseringan offline Pak.
Ya kalau nganggur sih nggak jadi masalah gitu, tapi kalau kerja yang repot, betul? Ketemuannya di hari kerja, Pak. Dan kalau udah pulang kerja dosennya nggak bisa. Ya makanya dimaksimalkan. Mungkin 1 dari 6 pertemuan kalian bisa hadir, nggak jadi masalah. Artinya kan memberi sumbangsi gitu. Tapi kalau tiap pertemuan itu harus offline dan itu wajib datang, saya kerja gimana Pak? Misalkan begitu, nah itu baru nggak boleh. Oke, paham? Oke, ada lagi sih. Sonia, Dina, izin bertanya. Oh boleh, silakan. Saya Indra Driansa dari Politeknik LP3 Depok, Pak. Silakan. Saya ingin bertanya mengenai KKI ini ya, Pak. Sebelumnya, mohon maaf, ini apa emang segala acara itu dilaksanakan dengan mendadak ya, Pak? Sedangkan dari LP3 Depok aja, kita itu belum ada penjelasan apapun dari akademik. Pihak akademik seakan membungkam diri, Pak. Yang saya ingin tanyakan, kenapa kalau sesuatu itu harus dilaksanakan secara mendadak? Dan kita ini kan nggak tahu apa-apa nih, tiba-tiba disuruh sosialisasi KKI, dan kita ini langsung untuk melakukan seni itu harus kayak dimulai ini kan, mulai KKI. Emang semuanya itu dilaksanakan secara mendadak ya Pak? Terima kasih. Ya, jadi begini. Sebenarnya KKI ini sudah kita bicarakan dari bulan kemarin. Ya, dari bulan kemarin kita udah bicarakan bagaimana format KKI tahun ini, bagaimana artinya segala macam acara itu biasanya dibicarakan sebulan sebelum hari H. Oke, sebulan sebelum hari H. Bagaimana konsep acaranya dan siapa panitia dan segala macam apa saja yang dibicarakan itu sudah ada semua. Nah, karena kesibukan masing-masing, kayak misalkan nyusun plotting, jadwal dosen, sosialisasi dosen, sosialisasi software, LMS, perkuliahan semester 5, awal, jadwal harus kita bikin, TA dan segala macam, maka ya agak sedikit repot. Makanya kadang-kadang ya, atau keseringan yang kamu lihat, kayak sekarang misalkan Sabtu gitu kan, Senin harus bimbingan. Apakah Senin itu harus? Jawabannya enggak. Itu kan dimulainya hari Senin. Mau bimbingan seminggu lagi setelah hari Senin itu boleh. Oke? 3 minggu setelah hari Senin besok itu boleh. Oke? Jadi kakak ini waktunya kan 3 bulan gitu kan. 3 bulan dimulai dari Senin besok gitu. Jadi Senin besok itu atau besok ya cukup mengetahui kelompoknya dulu, diskusi ringan gitu ya. Apa yang harus kita lakukan dan segala macam, nah seperti itu gitu. Mau konsultasi ke pembimbingnya seminggu lagi, 2 minggu lagi, terserah kelompok itu. Gitu. Makanya tugas akhir pun nanti juga begitu. Pasti H-7 baru diumumkan. Apakah saya sudah membuat konsep tentang TA? Sudah. Bulan apa sekarang nih? September. Ya. Tetapi saya hanya membuat konsep. Pelaksanaan di lapangan dikembalikan ke kampus masing-masing. Kalau saya bilang KKI tugas akhir dimulai andaikan 2 Januari 2022 sampai dengan 28 Maret. Saya ngumuminnya tanggal misalkan, atau Kabin ngumuminnya tanggal 28 Desember. Mepet. Memang. Tetapi kalian bimbingan itu bebas. Mau Januari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Yang penting tanggal yang diselesaikan selesai. Ya, jadi seperti itu. Ya, kenapa rata-rata mepet, seperti tidak terstruktur, seperti nggak jelas gitu ya. Sebenarnya bukan itu, karena terlalu banyak jadwal. Contoh nih kayak saya, seminggu ini sampai malam ini nih, tadi pagi ya kan, siang saya ngajar, pagi rapat, sosialisasi dosen, siang ngajar sampai sore, malam baru bisa. Kemarin pun juga seperti itu, bahkan besok hari Minggu pun juga ada.
Nah, jadi seperti itu. Jadi ya kalau terkesan itu memang dadakan ya kami mohon maaf. Tapi sebenarnya itu bukan dadakan. Setelah kami infokan, kamu mengeksekusi boleh hari keberapa saja. Yang penting dimulai dari hari Senin. Jadi seperti itu. Oke ya. Kalau penjelasan saya kurang berkenan ya seperti itulah gitu. Jadi kenyataan di lapangan kadang-kadang kalau kamu sudah kerja ya, apalagi kerjaan kamu berhubungan dengan pihak luar, contoh kamu kerja sekarang jurusannya accounting, nanti kalau kamu dari jurusan PR kamu harus menghadapi klien, kamu harus sering mengadakan meeting dan segala macam, di mana meeting tadi kamu akan share kepada orang lain gitu. Itulah, terdengar memang mepet, tetapi itu bisa dilaksanakan setelah pengumuman ini berlangsung. Mau hari ini, mau Senin, mau minggu depan dari Senin, seminggu setelah Senin itu masih bisa. Oke, yang penting pada saat pengumpulan ya kamu ikut ngumpulin. Jadi seperti itu, paham ya? Oke, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan dulu pertemuan pada malam hari ini ya. Pak, Ada lagi silakan. sih, Pak. Bukan hanya Pak, cuman mastiin aja Pak. Itu nanti materi yang tadi dipresentasi nanti dibagi ke peserta semua ya Pak? Ya, Yang tadi. nanti semua akan dibagikan di smart student masing-masing. Oke, Sebentar terima kasih, ya. Pak. Sebentar. Saya bisa bagiin di sini nggak? Sebentar ya. Kalau bisa saya kasih nih. Bentar dulu, mana chatbox ya? Nggak usah nunggu. Kalau emang bisa saya kasih. Permisi Pak Riko. Ya boleh silakan. Untuk pembuatan bentuk pembuatan KKI itu sendiri harus plek sama bentukannya kayak yang di buku panduan gitu apa gimana ya Pak? Maksudnya dari tadi tabel-tabelnya terus yang lain-lainnya gitu Pak? Ya, jadi begini. Kan ada format baku ya. Kalau kalian kan jurusannya KA ya. KA itu terkenal kaku gitu. Jadi ada format baku yang bisa kalian ikuti, dan format bebasnya itu nanti begitu diisi. Ya, begitu diisi baru bisa membuat format bebas gitu. Ini tulisannya mohon maaf ya. Pedoman KKI 2021 cannot be sent because it's currently in use. Oke. Nanti coba saya setelah sebentar ya, ini saya keluarkan dulu. Ya. Sebentar. Oke, itu sudah. Ya, sudah ada di chatbox. Kalian bisa mendownload. Ya. Formatnya kah harus sama? Jawabannya iya. Lalu di mana nanti pada saat kebebasan kalian dalam membuatnya ada di yang namanya membuat latar belakang gitu ya, atau misalkan saat bertanya kepada perusahaan. Nah, itu nanti format bebasnya. Ya, jadi ada format yang baku, ada format yang tidak baku. Dan tidak baku itu ya saat kalian bertanya kepada misalkan tentang prosedur atau tentang apa di perusahaan itu. Ya, jadi formatnya kayak format penilaian harus mengikuti itu, daftar isi harus mengikuti itu. Oke, sudah ngambil semua ya? Udah Pak. Sudah, Pak. Udah bisa. Ya. Sudah Pak. Kalau nanti di Smart Student takutnya telat gitu ya, mendingan saya kasih sekarang. Oke, ada lagi silakan. Oke, kalau nggak ada, tolong nanti Nur, tolong di screenshot ya Nur. Ya Pak. Ya nanti sending ke saya. Sekarang screenshot. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan.
selamat melakukan tugas untuk bimbingan KKI. Ya, pastikan kalian banyak bertanya kepada pembimbing kalian. Kalau masih nggak bisa juga, boleh tanya saya. Nomor telepon saya, ya kalau mau catat, saya di box saja ya. Bapak ini screenshot semua, Pak. Banyak banget. Ya satu layar aja. Yang ada bapaknya aja kan? Ya. Satu layar aja. Oke, itu nomor telepon saya. Yang jelas begini, saya tidak melangkahi pembimbing KKI. Ya. Jadi kalian tetap ada pembimbing KKI, ya kecuali begini, Pak, udah 2 minggu atau 3 minggu kami menghubungi pembimbing KKI kami tapi nggak ada respon, baru ngomong ke saya. Ya, Pak, udah sebulan saya hubungin dia, Pak, udah 17 kali Pak saya telepon atau saya chat dia, Pak, kagak pernah ditanggepin. Gimana dong, Pak? Baru hubungi saya. Oke? Tapi kalau misalkan kalau seperti itu bagaimana, Pak? Bisa nggak pakai pembimbing? Bisa. Oke? Kalau udah sebulan, kalau sudah sebulan nggak ada pembimbingan juga, baru. Yang jelas, saya harus tahu track recordnya, misalkan SS-nya ada. Ya, jadi seperti itu. Paham ya? Atau konsultasi ke kabit masing-masing, kabit akademik masing-masing. Oke, itu saja. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya tutup ya. Mungkin kalian ada jadwal juga. Oke, saya akhiri pertemuan pada malam hari ini. Saya mohon maaf atas segala kesalahan. Jikalau pertanyaan atau apa yang saya presentasikan kurang berkenan di hati kalian semua. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.